Selamat pagi jemaat dan simpatisan IRC yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali bergabung bersama kami dalam kebaktian online ini. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik-baik dan sehat, selalu dalam perlindungan kasih Allah. Saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, mari sama-sama kita tenangkan diri kita sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum menghadap kehadirat Allah. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah kita. Kita bersama-sama berdiri dan mendengarkan ajakan beribadah yang terambil dari kitab Yesaya 52 ayat 7-9 yang berbunyi demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk selalu bersukacita. Ya, kita selalu bersorak-sorai memuji nama Dia dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit di mana wabah ini yang melanda dunia. Biarlah kita semua tetap percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita dan tetap memuji Dia dengan bersorak-sorai. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kebaktian kita pada hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya kepada kita, telah menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita
dari maut. Mari kita renungkan sejenak dalam minggu-minggu ini perbuatan-perbuatan apa yang telah kita lakukan yang mungkin telah melukai hati Tuhan. Mari kita sama-sama mengakui dosa kita. Kita mohon pengampunan daripadanya agar Dia bisa memberikan pengampunan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, atas kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memberikan kami kehidupan yang kekal. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu sebagai orang-orang yang bercela dalam situasi yang lain, di mana masa-masa wabah pandemi ini sedang melanda, dan pola hidup kami telah berubah. Tuhan, mungkin kami tidak terbiasa dengan pola kehidupan yang baru ini. Kami mungkin berbuat salah, kami melukakan hati sesama, kami marah atau jengkel kepada siapapun, ya Tuhan. Tuhan, kami mohon agar kiranya pada masa-masa yang teduh ini kami bisa mengingat kembali, ya Tuhan, segala kesalahan-kesalahan ini dan mohon pengampunan-Mu, Tuhan, agar kiranya Engkau berikan kami, ya Tuhan, satu ketenangan, ya Tuhan, satu keinginan untuk terus memperbaiki diri kami, Tuhan, terus menjadi seperti Engkau, ya Tuhan, yang telah memberikan kami contoh semasa hidup-Mu di dunia ini. Tuhan, terima kasih atas pengampunan-Mu. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang mengasihi kami dan yang rela mati untuk kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Amin. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Dia memberikan darahnya bagi kita, Dia memberikan hidup yang kekal bagi kita. Marilah kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 5 ayat 8-11 yang berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebentar kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Kasdi dengan tema hari ini adalah tema rekonsiliasi atau pendamaian dengan Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu tentang pendamaian dengan Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Reconcile, I'm Reconciled. I am his child, I know it was on his
I'm justified, my God. I'll magnify His name forever. Wear the robe of righteousness and bless the name of Jesus, Savior. Magnify the one who died, the one who reigns for me on high. I'll magnify my God. Selamat pagi, jemaat ILC yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online service kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa dan kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi milik kami. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan untuk segala kecukupan, segala pemeliharaan-Mu yang Engkau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, serta pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Untuk firman yang akan kami baca dan kami renungkan, kami berdoa agar Tuhan berbicara kepada kami, menyapa kami lewat firman Tuhan, dan tolong kami supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa, kami berdoa dan mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya bacakan dari Kolose pasal yang pertama, ayat ke-20 hingga ke-23. Kolose pasal yang pertama, ayat ke-20 hingga ke-23, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dari Kolose pasal 1 ayat 20 hingga 23, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kolose dengan tema Reconciliation with God. Diperdamaikan dengan Allah. Itu ada tema kita dari Kolose 1 ayat 20 hingga 23. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, rekonsiliasi atau diperdamaikan adalah salah satu istilah yang sangat penting di dalam Alkitab. Arti dari rekonsiliasi adalah relasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah itu diperdamaikan kembali melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk kita. Dan di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 hingga 23 ini, kita akan melihat bagaimana kebenaran ini dijelaskan oleh Paulus kepada kita semuanya. Dalam Kolose 1 ini, Paulus memakai istilah diperdamaikan atau rekonsiliasi dengan cara yang sangat unik. Paulus memakai kata apokatalasso yang memiliki pengertian diperdamaikan dengan utuh, diperdamaikan dengan total, completely reconcile,
totally reconcile. Itu kata dipakai oleh Paulus di dalam bagian Alkitab ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang rekonsiliasi Allah, maka kita bisa mengerti rekonsiliasi Allah dari 4 aspek. Aspek pertama yaitu the plan of reconciliation, rencana keselamatan Allah. Yang kedua, bicara tentang the means of reconciliation, yaitu bicara tentang sarana dari pendamaian Allah. Dan yang ketiga, kita bicara tentang the purpose of reconciliation, tujuan dari pendamaian yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Dan yang keempat, yaitu bicara tentang the evidence of reconciliation. Apa bukti bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah? Mari kita melihat yang pertama, the plan of reconciliation. Rencana penebusan Allah. Ayat 20a berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Saudara, rencana rekonsiliasi Allah adalah untuk memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Di sini kita melihat rencana keselamatan Allah, rencana penebusan Allah, rencana pendamaian Allah itu bukan hanya tentang manusia, tetapi tentang segala sesuatu, dunia, ciptaan Tuhan, maupun langit buatan Allah. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Allah menciptakan dunia ini, kita menyaksikan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan ketika Allah telah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam, kita berkata dan menyaksikan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Namun ketika dosa masuk ke dalam dunia, dikatakan manusia menjadi jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka segala sesuatu menjadi rusak. Manusia menjadi terhilang dari Allah. Segala sesuatu menjadi rusak. Itulah sebabnya rencana keselamatan Allah, rencana pendamaian Allah bukan hanya menyangkut manusia, tetapi juga menyangkut alam semesta dan bumi ciptaan Tuhan ini. Mengapa demikian? Mari kita melihat pergumulan yang dialami oleh bumi ini yang dicatat di dalam Roma pasal 8 ayat ke-19 hingga 22. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dunia ini yang sudah rusak, akibatnya, konsekuensinya bukan hanya ditanggung oleh manusia, tetapi juga oleh ciptaan yang lain, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang, semua mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh manusia. Dan Alkitab berkata, pada hari-hari terakhir ketika Kristus akan datang kembali, Alkitab memberikan kesaksian bahwa bintang-bintang akan berjatuhan. Dunia ini akan digulung seperti sebuah kain. Dan segala isinya akan hancur. Di saat itulah Kristus akan datang kedua kalinya, mendirikan kerajaannya di langit yang baru dan di bumi yang baru. Dan dalam langit yang baru dan bumi yang baru inilah Kristus akan memperdamaikan segala sesuatu. Seperti apakah kehidupan dalam langit yang baru dan bumi yang baru? Ketika Yesus Kristus datang kedua kali, mendirikan kerajaannya di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Kehidupan seperti apa sih
yang ada di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Alkitab memberikan kita sepintas sebuah gambaran di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat 6 hingga ke-11 yang berkata demikian. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Bapak Ibu Saudara, inilah rencana pendamaian Allah, yaitu Allah akan mendamaikan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, the means of reconciliation, sarana dari karya pendamaian Allah. Ayat 20b mengatakan, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 22a mengatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Saudara, bagaimana caranya kita bisa diperdamaikan dengan Allah? Bagaimana caranya kita bisa diperdamaikan dengan Allah? Jawabannya adalah melalui salib Kristus. Ini berbicara tentang Kristus sebagai korban pendamaian atas dosa-dosa kita. Kristus adalah wujud nyata dari korban yang ada, yang dilambangkan di dalam sepanjang perjanjian lama. Ketika bangsa Israel setiap hari membawa korban anak domba yang disembelih untuk pengampunan dosa. Semua itu adalah lambang tentang Kristus yang akan mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya bagi dosa-dosa kita. Ayat 22a menyatakan bahwa kematian Kristus bersifat substitusi. Artinya apa? Kematian Kristus adalah kematian yang menggantikan kita. Menggantikan Anda dan menggantikan saya. Kristus mati untuk menggantikan kita semuanya. Dan di dalam Kristuslah kita diperdamaikan dengan Allah. Sekarang yang ketiga, the purpose of reconciliation. Apa tujuan dari pendamaian Allah bagi kita? Ayat 21 hingga 22 mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Anda dan siapakah saya? Alkitab mengatakan, sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang dikatakan, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat ini menyatakan kepada kita kondisi kita sebelum kita mengenal Kristus. Ayat ini menyatakan kepada kita kondisi kita sebelum kita diperdamaikan dengan Allah. Yang pertama, dikatakan bahwa kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Istilah jauh di sini punya pengertian terasing atau terpisah. Jadi sebelum kita diperdamaikan dengan Allah, kita itu terpisah dari Allah. Kita itu terasing dari Allah. Efesus 2 ayat 12 hingga 13 mengatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel
dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi sebelum kita percaya kepada Kristus, sebelum kita diselamatkan, diperdamaikan, dikatakan kita itu hidup jauh dari Allah. Kedua, bagaimana kondisi kita sebelum kita diperdamaikan dengan Allah? Dikatakan, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dikatakan di sini bahwa sebelum kita mengenal Kristus, maka kita adalah musuh Allah. Kita melawan Allah melalui pikiran, hati, dan perbuatan kita. Efesus 4 ayat 18 hingga ke 19 mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran, hati, dan perbuatan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi. Dan mana yang lebih dominan dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah hati. Karena hati merupakan pusat dari keberadaan kita. Karena hati merupakan pusat dari kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yeremia 17 ayat ke-9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Saudara, apa akibatnya jikalau kita melawan Allah di dalam hati dan di dalam pikiran kita? Apa konsekuensinya jikalau di dalam hidup kita, kita melawan Tuhan melalui pikiran kita dan melalui hati kita? Roma pasal 1 ayat 21 hingga 24 berkata demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Apa konsekuensinya jika kita memusuhi Allah di dalam pikiran dan di dalam hati kita? Kita akan melakukan segala dosa. Kita akan melakukan segala kecemaran di dalam hidup kita. Yesaya pasal 59 ayat 1 hingga 3 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Inilah konsekuensi jikalau pikiran dan hati kita melawan Tuhan, maka kita akan hidup di dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan tercela yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah kondisi hidup kita sebelum kita mengenal Kristus dan karya keselamatannya bagi kita. Namun kita bersyukur kepada Tuhan
Hari ini kita telah memperoleh karya keselamatan Kristus untuk kita semua. Dan apa tujuan dari karya keselamatan Tuhan untuk kita? Untuk tujuan apa Tuhan menyelamatkan kita? Ayat 22b mengatakan, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Itulah tujuan Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita, memperdamaikan kita. Supaya kita ditempatkan di hadapan Tuhan kudus, tak bercela, dan tak bercacat. Kudus itu bicara tentang relasi kita dengan Allah. Tak bercela itu berbicara tentang relasi kita dengan diri kita sendiri. Tak bercacat itu bicara tentang relasi kita dengan orang lain. Jadi melalui karya pengorbanan Kristus, pertama kita diperdamaikan dengan Allah, kita menjadi kudus di hadapan Allah. Kedua, kita tidak bercela, itu bicara tentang kita diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita tak bercacat celah. Artinya apa? Kita diperdamaikan dengan sesama kita. Yang sekarang kita melihat yang terakhir. The evidence of reconciliation. Apa bukti bahwa kita sudah diselamatkan? Apa bukti bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah? Ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara, apa bukti bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan hari ini? Apa bukti bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah? Buktinya adalah ketekunan iman kita. The perseverance of the saint. Bukti pertama bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah adalah kita bertekun dalam firman-Nya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kebenaran firman Tuhan itu bisa memerdekakan kita? Yaitu ketika kita bertekun dalam firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mengaplikasikan kebenaran itu dalam hidup kita. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran yang tidak bisa mengubahkan kita, kecuali kebenaran firman Tuhan diaplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa kita mengenal Allah, sebagai bukti bahwa kita mengenal kebenarannya. Dan yang kedua, apa bukti bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah? Bukti kedua adalah ketika kita mengerjakan keselamatan kita dengan tekun. Filipi 2 ayat 12 hingga 13 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apa artinya mengerjakan keselamatan kita? Artinya adalah hiduplah di dalam keselamatan kita yang sudah kita peroleh dari Kristus dengan sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, apa bukti dari keselamatan? Apa bukti bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah? Yaitu kita berpegang teguh kepada pengharapan kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Oleh karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini membukakan pemahaman kita akan karya pendamaian Kristus bagi kita.
Allah ingin memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Allah ingin memperdamaikan relasi kita dengan Dia melalui pengorbanan Kristus bagi kita. Kita yang dulunya terpisah dari Allah, terhilang dari Allah, sekarang boleh menjadi dekat kembali dengan Tuhan. Kita yang dulu bercela, sekarang kita boleh dijadikan kudus, tidak bercela, dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Apakah hari ini kita sudah mendapatkan karya keselamatan ini bagi kita? Jikalau belum, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Nah, kita terima karya keselamatan Kristus ini untuk kita. Sehingga kita boleh diselamatkan di dalam Kristus. Dan bagi kita hari ini yang sudah percaya atau sudah memperoleh karya keselamatan ini, mari kita hidup senantiasa dalam ucapan syukur untuk Kristus yang telah berkorban bagi kita. Dan mari kita nyatakan keselamatan itu dengan sebuah kehidupan yang terus bertekun dalam firman Tuhan. Biarkan firman itu mengubah hidup kita. Dan mari kita terus bertekun mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan mari kita senantiasa hidup di dalam sebuah pengharapan bahwa keyakinan kita di dalam Kristus tidak pernah akan sia-sia. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama gereja-gereja sepanjang abad dan segala tempat mengikrarkan iman Kristen kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar melalui Pak Kasdi. Mari sekarang kita panjatkan doa syafaat kita. Pokok-pokok doa akan ditampilkan di layar, dan mohon Anda sekalian bisa bersama-sama berdoa poin per poin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur padamu bahwa pada sampai detik ini Tuhan, tangan-Mu bersama dengan kami. Engkau telah memelihara kami, melindungi kami Tuhan. Tuhan, pada masa di mana wabah yang sedang melanda dunia ini, mujizat-Mu ya Tuhan, yang telah beserta dengan kami. Engkau tetap berikan kami kesehatan ya Tuhan, perlindungan, di mana wabah penyakit ini Tuhan begitu berdampak bagi mereka yang lanjut usia. Tuhan, kami bersyukur bahwa para jemaat yang bersama dengan kami sampai saat ini tetap dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas jemaat-jemaat yang telah melakukan perjalanan dan kembali ke Australia. Mereka tidak kekurangan apapun ya Tuhan, tetap dalam keadaan yang sehat. Ini semua kami percaya hanya karena pesertaan-Mu ya Tuhan, hanya karena perlindungan-Mu. Tuhan, biarlah senantiasa Engkau ingatkan kami atas kerentanan hidup kami ya Tuhan, bahwa kami hanya bisa berharap kepada-Mu dan kami hanya bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan ya Tuhan untuk memperoleh yang terbaik dari wabah ini. Tuhan, kami juga berdoa atas dampak dari wabah ini. Di luar masalah kesehatan, kami tahu juga ya Tuhan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan kami.
juga terkena akibatnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang telah mungkin telah kehilangan pekerjaan, atau di mana pekerjaan berkurang atau income berkurang Tuhan dari bisnis mereka. Tuhan, biarlah Engkau tetap berikan batu karang bagi kami untuk bertumbuh ya Tuhan, untuk berpegang selama badai ini. Biarlah ya Tuhan, melalui percobaan ini iman kami bertambah kokoh ya Tuhan, dan karakter kami makin bertambah baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat penanganan wabah ini di seluruh dunia, ya terutama di Australia dan di Indonesia. Tuhan, di Australia kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan kebijakan kepada pemerintah dan juga kepada para tenaga medis di sini ya Tuhan, dan masyarakat yang mendengarkan Tuhan instruksi daripada pemerintah. Kami tahu bahwa ini semua hanya karena pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kiranya senantiasa ketakutan kepadamu ya Tuhan ada bersama-sama dengan pemerintah kami, agar mereka bisa mengambil keputusan ya Tuhan yang benar-benar berfokus kepada kepentingan rakyat ya Tuhan. Tuhan, kami mau naikkan semuanya ini Tuhan. Kami percaya kami hanyalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau adalah Allah segala mujizat. Hanya oleh kehendak-Mu lah wabah ini terjadi ya Tuhan, dan hanya oleh kehendak-Mu lah wabah ini akan segera berlalu. Tuhan, terima kasih atas percobaan ini. Kami bersyukur bahwa Engkau masih peduli kepada kami semua Tuhan. Biarlah kami semakin lama ya Tuhan bisa menjadi mirip seperti dengan Engkau Tuhan, seperti dengan Putra-Mu Yesus Kristus, di mana kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, dan juga yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa syukur kita melalui persembahan. Biarlah masing-masing kita bisa memberi dengan sukacita. Nas untuk persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam layar tercantum bank account dari IRC. Kita bisa memberikannya melalui transfer, atau kalau bisa juga kita masukkan dalam amplop yang sudah kita siapkan dari minggu-minggu sebelumnya. Dan kelak nanti pada waktu kita bisa datang berkumpul kembali ke gereja kita bisa membawanya bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita akan segera kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Sebelumnya, marilah kita mengikrarkan kembali kesediaan kita untuk menjadi murid-Nya, untuk memancarkan sinarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menyanyikan lagu Cornerstone, mengingat batu yang telah dibuang menjadi tumpuan hidup, menjadi fondasi daripada hidup kita. Biarlah hidup kita bisa dibangun atas dasar Tuhan kita bisa hidup menurut teladan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Cornerstone.
trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak but made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every hard and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah. Allah yang bisa menjaga kita agar tidak jatuh, agar kelak kita bisa hadir di hadapan Dia dengan tanpa cacat celah. Hanya kepada Allah segala kemuliaan dan kekuasaan. Now unto Him who is able to keep you from falling, and present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan hidup kita masing-masing, dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat dan simpatisan sekalian di dalam ibadah IRC pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita akan melaksanakan ibadah secara online melalui Zoom. Jadi jemaat diminta untuk mempersiapkan diri pada hari Kamis ini jam 7.30 kita akan bersama-sama beribadah, kita akan bersama-sama memperingati akan kenaikan Kristus ke surga. Kiranya seluruh jemaat bisa mengambil bagian di dalamnya. Dan minggu depan kita akan kembali bertemu di dalam ibadah dengan sebuah tema Christian Leadership. Kita akan belajar tentang kepemimpinan Kristen yang diajarkan oleh Paulus kepada kita melalui kitab Kolose pasal pertama yang akan kita bahas minggu depan. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Sampai bertemu minggu depan. Come on, put your hands together. 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 Come on. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name.